Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai Laravel Component. Sebelumnya, apa sih itu Laravel Component? Laravel Component adalah sebuah fitur di mana yang disediakan oleh Laravel untuk mempermudahkan kita dalam pembuatan front-end aplikasi. Kita contohkan, untuk membuat alert di sini, kita harus menuliskan 3 baris ini untuk membuat alert. Nah, bagaimana kita ingin membuat sebuah komponen yang lebih rumit? Misalkan kita harus menuliskan kode secara berulang-ulang untuk membuat komponen tersebut lebih banyak. Contohkan saja seperti ini. Kita untuk membuat alert dengan jumlah yang banyak, kita harus menuliskan 3 baris ini secara berulang-ulang, ya. Kita harus menuliskan 3 baris ini secara berulang-ulang. Nah, coba bayangkan jika teman-teman membuat suatu komponen yang sangat sulit dan membutuhkan banyak baris. Apakah kita harus menuliskan baris tersebut secara berulang-ulang? Tentu tidak. Kita akan menggunakan Laravel Component. Langsung saja, untuk membuat komponen, kita cukup mengetik php artisan make component alert. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman ingin membuat komponen yang lain, misalkan saja label, bisa seperti ini. Nah, kita lihat pada kode editor kita. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat file alert dan table. Pada komponen juga terdapat file alert dan table. Nah, sekarang kita ingin menggunakan komponen yang alert saja. Kita hapus semua terlebih dahulu. Lalu kita lihat di sini, kita copy ya supaya lebih cepat. Nah, sekarang kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya pada app service provider kita harus mendaftarkan komponen kita terlebih dahulu. Sebelum mendaftarkan, kita harus import class blade dan juga komponen kita alert. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini kita daftarkan komponen. Nah, kita daftarkan alert dan kita tulis class alert-nya. Nah, untuk pemanggilannya sendiri, kita cukup menuliskan X alert. Jangan lupa kita tutup. Nah, berhubung kita menggunakan Bootstrap alert, di sini teman-teman juga perlu menginstal Bootstrap itu sendiri, ya. Kita contoh saja, kita copy 4 baris ini ke file welcome kita. Nah, ini hanya untuk contoh saja ya, teman-teman. Jika teman-teman menggunakan file up, teman-teman masukkan instalasi Bootstrap-nya di dalam file up. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Saya mencontohkan di dalam file welcome.blade.php. Nah, kita rapikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita buat kelas container dengan padding 5. Nah, kita masukkan dalam sini, lalu kita buat 3 alert di sini. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini kita mendapatkan 3 alert. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana untuk membuat atau menambahkan properti di sini. Misalkan ya, contoh, kita ingin membuat 3 alert yang berbeda-beda. Misalkan pertama di sini sukses, di sini warning, lalu di sini adalah danger. Nah, kedua,
kita masuk ke kelas alert kita, lalu kita buat sebuah properti di sini, properti tipe. Nah, kita tambahkan parameter di sini. Lalu kita panggil properti tipe tadi seperti ini. Nah, lalu kita lihat pada komponen alert kita tuliskan tipe seperti ini. Nah, kita tuliskan variabel tipe. Ya, pertama kita tuliskan propertinya terlebih dahulu di sini, tipe. Ya. Lalu kita buat sebuah properti di dalam kelas alert, lalu kita panggil di dalam construct, lalu kita tambahkan variabel tipe di sini, ya. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita mendapatkan 3 alert baru. Nah, sebelumnya, maaf, salah pengucapan, kita menambahkan 3 atribut di sini, ya. Kita tambahkan 3 atribut di dalam 3 tag xAlert, ya. Atribut, teman-teman. Lalu di sini properti. Nah, sekarang kita ingin coba untuk mengedit pesan-pesan di sini. Kita menggunakan bantuan slot. Seperti ini. Kita panggil X, slot, lalu kita tutup, lalu kita buat atribut judul. Kita buat variabel judul. Nah, untuk penulisan kode yang sebelumnya seharusnya berada di sini. X, slot. Nah, kita beri atribut judul. Lalu kita tulis misalnya di sini berhasil untuk sukses. Dan untuk warning, kita buat peringatan. Nah, X, slot, name, judul. Kita di sini tulis awas. Nah, berhasil, peringatan, dan awas. Sekarang bagaimana untuk mengedit pesan ini? Kita akan menggunakan bantuan slot dengan menuliskan variabel slot di sini. Nah, lalu sekarang kita edit pesannya. Misalkan di sini berhasil menambahkan data. Di sini kita gagal menambahkan data. Di sini misalkan saja data tabel tidak ditemukan. Sekarang kita coba lihat hasilnya, ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengedit pesan alert tersebut, ya. Untuk mengedit judul, kita buat X slot dengan atribut judul. Untuk mengedit pesannya, kita tambahkan slot seperti ini. Jika kita hapus, kita tidak mendapatkan pesan di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti inilah kemudahan dari slot itu, kemudahan dari komponen itu sendiri. Nah,
kita tidak perlu menuliskan kode yang rumit secara berulang-ulang. Nah, mungkin untuk teman-teman membuat alert seperti ini mudah. Sekarang bayangkan jika teman-teman membuat satu komponen yang memerlukan 100 atau banyak baris kode, teman-teman tidak mungkin untuk menuliskannya secara berulang-ulang. Nah, teman-teman cukup gunakan saja alert seperti ini, ya. Eh, Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika teman-teman masih bingung, silakan teman-teman bisa komentar di bawah. Terima kasih.